Kita menantikan dunia dalam berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi, NIM 5011900280. Kali ini saya akan menjawab soal UTS pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Langsung saja ya, pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen dan jelaskan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa. Jelaskan. Secara umum, definisi manajemen ialah sebuah seni untuk mengatur sesuatu, baik orang ataupun pekerjaan. Pengertian manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencapai manajemen memiliki subjek dan objek. Subjek adalah orang yang mengatur, sedangkan objek adalah yang diatur. Pengertian manajemen secara etimologi. Secara bahasa atau etimologi, manajemen diatur dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang artinya adalah seni melaksanakan serta mengatur. Dari asal-usul katanya saja sudah dapat kita terka bahwa sebenarnya manajemen adalah sebuah seni. Mengapa seni? Simpel sekali. Karena jika kita sudah memasuki dunia manajemen, maka kita akan menemukan keindahannya. Dari sekian banyak pendapat mengenai pengertian manajemen, intinya memuat hal yang sama. Berikut ini adalah beberapa definisi manajemen menurut pakar manajemen baik dari Indonesia maupun luar negeri. Yang pertama, menurut Chester E. Bernard. Pengertian manajemen menurut Bernard ialah manajemen ialah seni dan ilmu. Dari definisi singkat ini dapat kita ambil bahwa menurut Chester E. Bernard, memang manajemen ialah sebuah seni sama seperti penjelasan sebelumnya. Seni untuk mengatur apapun yang perlu diatur. Yang kedua, menurut Mulayu SP Hasibuan. Menurut Mulayu, definisi manajemen ialah ilmu dan seni untuk mengatur proses penggunaan SDM dan atau sumber daya lain dengan efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan manajemen. Manajemen ada tujuannya. Tujuan paling utama untuk mencapai target yang telah ditentukan. Lebih jelasnya, berikut ini adalah tujuan-tujuan diperlukannya manajemen yang baik, bisa menuntun strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Melakukan evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang terjadi, yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Mengatur dan menjaga kesehatan emosi personal, keuangan, dan semua sektor perusahaan, supaya perusahaan bisa mencapai profit yang maksimal. Mengevaluasi dan meninjau kembali kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang maupun ancaman yang ada. Dan manajemen sangat penting untuk dipelajari karena manajemen merupakan pengatur atau pelaksana dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan. Dalam sebuah kegiatan administrasi itu baru sekedar konsep atau gagasan, sedangkan manajemen itu berupa action atau yang melaksanakan kegiatan tersebut. Manajemen memanfaatkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Contohnya yaitu dalam pengorganisasian pasti dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang diberikan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti dalam perusahaan ada direktur, manajemen, staf, karyawan, dan lain-lain. Dengan manajemen yang baik, kita dapat mengurangi biaya operasional. Karena dalam manajemen ada yang dikatakan perencanaan. Kita dapat merencanakan biaya akan dikeluarkan dalam membuat sesuatu usaha. Pertanyaan kedua, andaikan Anda seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajemen dalam suatu organisasi secara umum. Top manajemen itu mengatur arah dan visi perusahaan dan menentukan keputusan
Manajemen menerima perintah dari top manajemen dan meneruskan arahan pada low manajemen. Low manajemen melakukan proses produksi menghasilkan produk. Pentingnya manajemen bagi organisasi. Manajemen itu penting karena manajemen merupakan pengatur atau pelaksana dalam sebuah kegiatan yang kita lakukan. Dalam sebuah kegiatan administrasi itu baru sekedar konsep atau gagasan, sedangkan manajemen itu berupa action atau yang melaksanakan kegiatan tersebut. Manajemen memanfaatkan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Contohnya yaitu dalam pengorganisasian pasti dibutuhkan banyak sumber daya manusia yang diberikan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti dalam perusahaan direktur, manajemen, staf, karyawan, dan lain-lain. Dengan manajemen yang baik, kita dapat mengurangi biaya operasional, karena dalam manajemen ada yang dikatakan perencanaan. Kita dapat merencanakan biaya yang akan dikeluarkan dalam membuat suatu usaha. Pentingnya manajemen juga dijabarkan melalui poin-poin berikut ini. Membantu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Mengoptimalkan sumber daya, menunjang organisasi atau perusahaan yang baik, menciptakan keseimbangan, meminimalisir biaya. Lanjut, pertanyaan yang ketiga ialah, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan usaha di masa pandemi COVID-19? Jelaskan. Tidak bisa dipungkiri dampak dari pandemi COVID-19 atau virus corona ini memang menyakitkan. Salah satu yang terkena dampak dari munculnya virus corona yaitu sektor ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menjalankan usahanya seperti biasa, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan, bahkan sampai tidak ada pendapatan sama sekali. Dengan menurunnya pendapatan membuat perusahaan harus berpikir agar perusahaannya dapat bertahan di kondisi saat ini. Berbagai cara perusahaan dilakukan agar usahanya bisa bertahan, mulai dari menerapkan sistem bekerja dari rumah sampai PHK massal, memotong upah pekerja, dan menunda pembayar upah pekerja. Sebaiknya pelaku usaha tetap tenang saat menghadapi pandemi virus corona ini, sehingga pelaku usaha dapat mengambil langkah yang tepat. Selain menghadapi dengan tenang, pelaku usaha harus berpikir lebih kreatif lagi. Dengan begitu, pelaku usaha dapat mengambil keputusan untuk perusahaan dengan bijak. Berikut beberapa strategi mempertahankan perusahaan agar tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 yang efektif untuk memastikan bahwa bisnis Anda tetap berjalan. Yang pertama, hormati dan perkuat hubungan Anda dengan pelanggan. Penting untuk menghormati hubungan dengan dukungan Anda kepada pelanggan di waktu seperti sekarang. Minggu-minggu ini, email ataupun notifikasi smartphone pelanggan akan dibanjiri dengan pembaruan dari virus corona, baik dari perusahaan tempat mereka bekerja ataupun online shop kesayangan mereka. Untuk itu, jangan mengeksploitasi krisis menjadi sebuah kesempatan yang dilebih-lebihkan. Pakai bahasa yang lebih sopan dan coba lebih dekati apa yang mereka rasakan. Yang kedua, buat promosi penjualan yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai dari produk yang Anda jual. Jika Anda dapat mengembangkan promosi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah krisis virus corona ini, dengan sendirinya pelanggan akan datang sendiri kepada bisnis Anda. Sebaiknya gunakan media digital saat melakukan promosi karena pelanggan lebih banyak menghabiskan waktu dan beraktivitas di rumah. Waktu untuk melihat smartphone atau melihat TV akan lebih banyak dihabiskan dibanding hari-hari biasanya. Misalnya, Anda dapat membuat buy now promotion atau push notification di smartphone pelanggan yang dengan tulisan sending agreed promotion to you, atau Anda juga dapat mengirim penawaran menarik ke email mereka. Yang ketiga, cara dan strategi penjualan yang kreatif. Selain promosi yang Anda gunakan tepat, buatlah cara dan strategi penjualan yang kreatif dengan membuat pelanggan tetap melihat cara Anda mempresentasikan produk Anda, entah melalui video yang sedih, lucu, atau unik.
melalui meme yang lucu, melalui email yang menarik, dan berbagai cara lainnya yang disesuaikan kembali dengan target pasar produksi bisnis Anda. Berbeda target, berbeda cara mendekatinya. Misalnya Anda dapat membuat video unik dengan cerita yang lucu, Anda tidak perlu terlalu memasarkan produk secara eksplisit. Buat saja cerita yang unik, lucu, dan menarik agar pelanggan selalu ingin menonton video penjualan Anda setiap Anda memposting di media sosial atau media lainnya. Yang keempat, jangan panik dan jangan berhenti menjual. Hindari kepanikan atau pandemi virus corona ini dan berhentilah berasumsi bahwa bisnis Anda akan segera bangkrut karena adanya penurunan penjualan. Banyak bisnis diambang kepanikan karena adanya isu-isu virus corona di luar sana. Anda tetap harus menjual produk dan mencari calon pelanggan dengan berbagai cara yang dapat menarik hati pelanggan untuk tetap membeli produk Anda. Kehidupan mungkin saja tidak sepenuhnya normal kembali. Jadi cari cara agar Anda dapat beradaptasi dan tetap berbisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.